Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen berbasis sekolah, Ibu Wilis Werdianingsih MPDI, dan teman-temanku yang berbahagia. Saya selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi. Baik, acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka diskusi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya saya akan membacakan kelompok kami, yaitu yang pertama Abid Gali Sultan, yang kedua Dewi Indriani, yang ketiga Sari Rahmawati. Yang selanjutnya silahkan pemateri membacakan materinya. Yang pertama yaitu otonomi daerah. Pengertian dari otonomi daerah. Secara etimologi, istilah otonomi berasal dari bahasa Latin autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan. Berdasarkan etimologi tersebut, otonomi diartikan sebagai mengatur atau memerintah sendiri titik. Jadi, otonomi daerah dapat diartikan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu asas dari otonomi daerah. Yang pertama, asas desentralisasi. Apa itu asas desentralisasi? Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu asas dekonsentrasi. Artinya, pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk mengurus urusan pemerintahan. Yang ketiga yaitu asas tugas pembantuan. Adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa dan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu disertai pendanaan dan dalam hal tertentu disertai sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Yang B yaitu desentralisasi pendidikan. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desentralisasi pendidikan adalah sebuah sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada kebinekaan. Dalam prakteknya, desentralisasi pendidikan berbeda dengan desentralisasi bidang pemerintahan lainnya. Kalau desentralisasi bidang-bidang pemerintahan lain berada pada pemerintah di tingkat kabupaten atau kota, maka desentralisasi di bidang pendidikan tidak berhenti pada tingkat kabupaten atau kota, tetapi justru sampai pada lembaga pendidikan atau sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Dalam praktik desentralisasi pendidikan itulah maka dikembangkannya yang dinamakan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Materi selanjutnya, pengertian relevansi pendidikan. Relevansi berasal dari kata relevan yang memiliki makna bersangkutan, berhubungan, sama dengan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, relevansi mempunyai arti kaitan atau hubungan. Menurut Sukma Dinata, relevansi dibagi menjadi dua, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal merupakan suatu keadaan dengan adanya penyesuaian atau konsistensi antara suatu komponen yang terdiri dari tujuan, isi, proses penyesuaian, dan evaluasi. Sedangkan relevansi eksternal merupakan suatu penyesuaian antara tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat. Bisa dipahami dengan penjelasan di atas bahwa relevansi adalah hubungan dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
Relevansi pendidikan adalah sebuah keterkaitan tujuan ataupun hasil pengeluaran suatu program yang dilihat dari ukuran ideal secara normatif yang didukung oleh unsur masukan, proses, dan pengeluaran. Relevansi pendidikan itu suatu konsep yang berpeluang serta luas dalam suatu lingkup pendidikan. Dengan semua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa relevansi pendidikan merupakan masalah dalam pendidikan yang mencakup sejauh mana sistem pendidikan bisa menghasilkan pengeluaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Yang kedua, konsep relevansi pendidikan. Konsep relevansi pendidikan hanya sedikit di antaranya yang merujuk pada pengertian dari relevansi, yaitu konsep siap pakai, siap latih, dan siap beradaptasi. Konsep lain yang sering dibincangkan adalah konsep link and match yang telah ditetapkan sebagai sebuah isu kebijakan Dikbud dan SMK di Indonesia. Konsep ini mempunyai arti yaitu kepentingan siswa atau mahasiswa yang diutamakan dalam suatu hubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Dengan demikian, dari link and match merupakan suatu usaha yang dilakukan secara terus-menerus guna untuk mencapai mutu dan keunggulan. Yang selanjutnya, solusi dalam mengatasi kesenjangan relevansi pendidikan. Masalah relevansi merupakan suatu masalah yang tiada ujungnya. Saat ini, relevan dengan kebutuhan dari masyarakat belum tentu relevan pada masa mendatang. Berbagai cara sudah dilakukan seperti dirubahnya kurikulum agar sistem pembelajaran dapat diselenggarakan dengan relevan sesuai kebutuhan dari masyarakat maupun dunia kerja. Ada beberapa solusi yang akan mengatasi kesenjangan relevansi pendidikan antara lain. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, reformasi pendidikan yang berkelanjutan. Yang ketiga, inovasi pendidikan. Yang keempat, pendidikan alternatif dan solutif. Yang kelima, pendidikan kewirausahaan. Yang selanjutnya, manajemen berbasis sekolah. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah yaitu adanya perubahan terhadap manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan yang semula berbasis pusat berubah menjadi manajemen berbasis sekolah atau yang sering disebut dengan MBS. Manajemen berbasis sekolah merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi di bidang pendidikan yang ditandai dengan otonomi yang luas, adanya partisipasi dari masyarakat, dan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. MBS diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan baik secara makro maupun mikro. Dengan adanya MBS, sekolah dan masyarakat dapat mengembangkan suatu visi pendidikan yang sesuai dengan kondisi sekolah tersebut dan dapat melaksanakan visi tersebut tanpa harus menunggu perintah dari pusat. Tujuan utama MBS yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memberdayakan sekolah terutama dalam sumber daya manusianya melalui pemberian wewenang kepada sekolah untuk memecahkan persoalan yang ada di sekolah tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, acara yang selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup diskusi hari ini dengan bacaan Hamdalah, Alhamdulillah. Terima kasih. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.